Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Halo lur, gimana kabar? Masih sehat lah ya? Puasa lancar puasa? Kalau lu perhatiin baju gua masih sama dari konten yang sebelumnya ya, karena emang gue bikinnya barengan. Oke, di konten kali ini gua mau ngasih tahu cara bikin alur cerita film. Konten alur cerita film itu konten yang paling banyak viewersnya, tapi konten yang paling beresiko juga. Lu kalau lu tahu channel Clip on X, IQ7, Zura 14 gitu kan, itu udah pada tumbang kena strike dari YouTube gitu kan. Apalagi si Clip on X itu sampai hilang channelnya, dia bikin channel baru gitu kan. Nah, buat sekarang karena mungkin dari kalian pengen mulai YouTube, bingung bikin konten apaan, alur cerita film paling tepat lah istilahnya. Cuman ya gitu, resikonya gede. Ya wajar lah, itu kan kayak video orang gitu kan, pakai film dari sebuah perusahaan gede gitu kan, ya gampang aja buat ngeklaimnya. Cuman emang ada fair use yang bisa diikutin gitu kan. Cuman ya emang fair use-nya itu abu-abu aja gitu. Gua aja ini kena strike sampai tanggal 20 apa ya. Makanya kalau lu perhatiin di channel gue ini, gue udah lama banget nggak upload alur cerita film. Sampai gue bikin channel baru namanya Males Nonton Film. Tapi gue masih ragu juga buat nerusin konten alur cerita film ini. Ya minimal sampai strike-nya hilang dulu lah. Soalnya kan gue bikin channel satu lagi itu pakai email yang sama dengan channel ini gitu kan. Jadi ya sabar aja dulu lah. Sampai gue tuh sampai tanggal 20 Juni kayaknya hilang strike-nya itu. Nah, nggak usah lama-lama lagi, gua mau ngasih tahu ke lu prosesnya, gimana sih cara bikin alur cerita film gitu kan, konten alur cerita film. Nah, yang pertama, lu tonton dulu filmnya. Ya iyalah, lu kalau kagak nonton filmnya, lu nggak tahu jalan ceritanya Jom. Nah, lu tonton filmnya sampai lu ngerti, bener-bener ngerti, sengerti-ngertinya jalan ceritanya gitu kan. Lu juga harus jelas gitu buat narasiin nantinya. Jadi lu bener-bener paham jalan ceritanya, lu comotin aja yang penting-pentingnya aja gitu kan. Nah, kalau lu udah tonton filmnya, udah lu ngerti banget filmnya, nah lu juga harus pilih film yang benar-benar menarik gitu kan. Kalau saran gue sih ya emang film yang seru tapi nggak populer banget gitu kan. Jadi bikin orang penasaran gitu kan. Nah, terus lanjut ke tahap berikutnya. Lu kalau udah nonton filmnya, lu bikin skripnya. Nah, bagian skrip ini yang paling ribet kalau menurut gue ya. Gue sendiri tuh paling males di penulisan skrip sih. Jadi lu harus meringkas cerita filmnya seringkas mungkin dan sejelas mungkin. Lu juga harus bener-bener gimana ya ngomongnya, pokoknya semenarik mungkin lah cara pembawaan lu, cara lu ngeringkas filmnya gitu kan. Pokoknya lu bikin semenarik mungkin dan sejelas mungkin untuk penulisan skrip ini. Nah, lanjut ke tahap berikutnya. Setelah lu bikin skrip filmnya, nah lu kan udah ada tuh skripnya, lu record si skripnya ini, lu record suara dulu, voice overnya dulu, lu bikin voice over. Nah, saran gua, lu voice overnya itu ya minimal lu pakai kondensor kayak gini lah. Jadi suaranya itu clean gitu, nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara cicak gitu kan. Apalagi lu kalau rekamnya malam-malam itu suara jangkrik pasti ada kan. Jadi kalau saran gua lu beli kondensor lah. Ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa, lu pakai HP aja dulu lah buat recordnya. Oke, tahap selanjutnya tadi udah apa aja tuh?
Yang pertama lu tonton filmnya dan pemilihan film yang menarik gitu kan. Film menarik tapi nggak terkenal banget gitu. Terus lu bikin skrip. Yang kedua lu bikin skrip. Udah bikin skrip, selesai lu bikin voice over. Ya rekaman suara lah ya. Nah, kita dulu makan dulu. Nah, taruh. Kalau lu udah voice over dan voice overnya itu kalau bisa lu screening dulu lah, dengerin dulu lah. Takutnya ada yang salah gitu kan, ada yang temponya kelamaan. Lu pokoknya lu editing dulu suaranya. Kalau dirasa voice overnya menurut lu udah bagus dan pembawanya udah enak, lu mulai gabungin dah si voice over ini sama file filmnya itu. Lu mulai editing lah, masuk ke proses editing dari videonya sama voice overnya. Simpelnya sih gini, kalau misalnya lu editing buat alur cerita film itu, lu harus berpatokan ke Pyreus ya. Pyreusnya itu, aduh itu rahasia dapur sih sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah, gua bongkar aja lah. Jadi tiap 3 detik, jadi lu diperbolehin ngambil video potongan film itu per 3 detik ya. 3 atau 4 detik itu, gua lupa lah, pokoknya segituan. 1, 2, 3, 4 lu potong, buang, lu ambil bagian lain, ambil 4 detik lagi, lu buang, ambil 4 detik lagi, lu buang, ambil 4 detik lagi, gitulah dan seterusnya sampai lu selesai ngerangkum filmnya. Karena lebih dari 4 detik itu biasanya lu kena strike. Dan kalau kena strike ya lu nggak bisa dimonetize videonya, gitu aja simpelnya. Nah, terus penggunaan background itu selera. Kalau backsound itu selera sih ya, lu mau pakai juga oke, enggak juga nggak apa-apa sih. Udah sih prosesnya segitu aja. Oh iya, lu harus bikin bumper video juga buat editing videonya gitu kan. Ya kalau bumper video sih ya lu bikin semenarik mungkin lah. Jadi prosesnya sesimpel itu tapi beresiko banget. Emang alur cerita film itu paling enak loh, adsense-nya paling gede lah pokoknya. Soalnya orang pasti ngikutin video. Ya Allah, motor. Soalnya kalau alur cerita film itu orang mau nggak mau dia ngikutin dari awal sampai akhir gitu kan. Jadi ya pasti iklannya pun jarang di skip gitu kan. Cuman ya nggak tahu juga sih. Nah, oh iya, saran satu lagi, jangan kelamaan. Di video alur cerita film gua itu jujur video gua itu kelamaan sih ya. Gua itu rata-rata alur cerita film yang gue bikin rata-rata 20 menit. Tapi idealnya alur cerita film itu 15 menit lah. 15 menit ya, minimal 13, 15, 16, 18 menit lah selama-lamanya harusnya ya. Cuman yang gue bikin itu malah 20 menit kan ya. Ya wajar lah, gue juga masih belajar kan. Cuman kalau saran gue sih di bawah 20 menit lah. Kalau lebih bagus sih ya 15-16 menitan bagus lah. Ya udah dah kelar. Begitu lu editing udah kelar ya lu tinggal upload. Nah, buat software editing lu nggak harus pakai laptop lur. Lu bisa pakai HP, pakai KineMaster aja. Gak usah repot-repot pakai laptop gitu kan. Gue sendiri jujur ya, kalau gue sendiri gue lebih suka ngedit video itu pakai HP. Soalnya apa? Kalau HP itu lebih fleksibel. Sambil berak pun gue bisa. Ya kan gue nongkrong nih di WC sambil ngedit gini kan, ya bisa-bisa aja gitu kan. Dibanding pakai laptop ya lu harus stay di tempat situ di meja ngedit, bete juga. Kalau misalnya pakai HP kan lu bisa ngedit sambil tiduran, sambil ngopi, sambil jogging, sambil sepedahan. Enggak juga sih, kalau sepedahan repot. Yaudah segitu aja sih. Sekarang gini, gue rekap sekali lagi ya. Yang pertama, lu pilih film yang menarik menurut lu, tonton filmnya, pahami ceritanya. Yang kedua, bikin voice over. Gue ulangin lagi deh. Yang pertama, lu pilih film yang menarik banget, yang menurut lu menarik. Terus lu tonton filmnya sampai lu mengerti. Terus lu bikin skripnya dengan ngerangkum filmnya, lu pahami jalan ceritanya, lu bikin sesimpel mungkin tapi sejelas mungkin gitu, dan pembawaan lu harus menarik. Selesai bikin skrip, lu tinggal record voice overnya. Kalau misalnya voice overnya udah direcord,
terus menurut lu voice overnya itu udah bagus, udah enak didengar, pembawaannya udah enak, lu masuk ke tahap editing videonya. Lu gabungin voice overnya sama file filmnya, video filmnya gitu kan, lu gabungin. Kalau udah selesai ya udah lu tinggal upload. Setelah upload ya udah tinggal tunggu yang nonton aja. Beres kan? Sesimpel itu. Cuman sekali lagi gue ingetin, alur cerita film itu konten paling berbahaya. Pokoknya berbahaya lah. Sepengalaman gue sangat-sangat berbahaya. Channel gue aja kena strike gara-gara alur cerita film. Bangsat emang. Yaudah segitu aja. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Tetap sehat, jaga pola makan, jangan lupa makan biar gak lemes, dan jangan lupa napas biar gak mati. Oke? Sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.